Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Muldiawati dengan NIM 4444240024 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas review mata kuliah analisis pangan mengenai analisis kadar air dengan menggunakan metode konduktivitas ACDC. Kenapa sih kita perlu menganalisis kadar air? Ini dia alasannya. Analisis kadar air, mengapa ya kadar air itu penting? Karena menurut Agustin et al. Pada tahun 2022, kadar air ialah banyaknya jumlah air yang terdapat pada bahan pangan dan dinyatakan dalam bentuk persen. Kadar air memengaruhi penampakan, tekstur, kesegaran, rasa, dan keawetan bahan pangan karena kadar air merupakan karakteristik terpenting pada bahan makanan. Hal ini sejalan dengan literatur Arifin dan Hapsari pada tahun 2021 bahwa kadar air merupakan sejumlah air yang terkandung pada suatu bahan seperti bahan pertanian, bahan pangan, dan lain sebagainya. Keberadaan air ini yang pertama sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Yang kedua, penentu indeks kestabilan selama penyimpanan. Dan yang ketiga, penentuan mutu organoleptik terutama rasa dan keempukan. Seperti contohnya pada buah kering dan juga tepung yang memiliki kadar air yang rendah. Semua bahan pangan itu mengandung air sebagai komponen yang sangat penting. Walaupun air tidak termasuk sebagai zat gizi, keberadaannya berperan besar dalam menunjang berbagai proses biokimia yang esensial bagi kehidupan. Dalam bahan pangan ini, air dapat berada dalam beberapa bentuk, yaitu air bebas, air terikat lemah, dan air terikat kuat. Analisis kadar air merupakan bagian yang penting dalam ilmu dan teknologi pangan karena berpengaruh terhadap berbagai aspek seperti mutu produk, umur simpan, tekstur, serta kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Dalam industri pangan, pengujian kadar air termasuk salah satu analisis kimia yang krusial untuk menentukan kualitas serta ketahanan produk terhadap kemungkinan kerusakan bahan pangan. Semakin tinggi kadar air di dalam suatu bahan pangan, maka semakin besar pula potensi kerusakan yang dapat terjadi akibat aktivitas biologis maupun reaksi fisikokimia. Apa sih kadar air itu? Kadar air menurut Harini et al. Pada tahun 2019 dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu berdasarkan bahan kering atau dry basis dan berdasarkan bahan basah atau wet basis. Pertama, kadar air secara dry basis. Kadar air secara dry basis ini adalah perbandingan antara berat air di dalam bahan tersebut dengan berat keringnya. Sedangkan kadar air secara wet basis adalah perbandingan antara berat air di dalam bahan tersebut dengan berat bahan mentah. Apa saja sih metode analisis kadar air? Metode analisis kadar air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama metode langsung dan yang kedua itu metode tidak langsung. Yang pertama metode langsung. Metode langsung ini dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan pangan dengan bantuan pengeringan seperti oven, desikasi, dan destilasi. Untuk metode tidak langsung itu dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan pangan atau tanpa merusak bahan pangan, seperti metode listrik elektronika atau konduktivitas ACDC yang akan dibahas. Dan yang kedua itu penyerapan gelombang mikro, dan yang terakhir ada penyerapan sonik dan metode spektroskopi atau spektroskopi inframerah. Metode konduktivitas ACDC ini memiliki prinsip didasarkan pada hubungan antara kandungan air dan kemampuan bahan mengantarkan listrik.
Semakin tinggi kadar air, maka semakin tinggi konduktivitas listriknya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, air itu mengandung ion H+ dan OH-. Dan yang kedua, air meningkatkan mobilitas muatan listrik. Yang ketiga, air membentuk jalur konduksi dalam material. Berdasarkan penelitian Zhao et al. Pada tahun 2021, konduktivitas AC/DC ini meningkat signifikan seiring peningkatan kadar air karena meningkatnya konektivitas air di dalam bahan pori tersebut. Konduktivitas AC/DC ini alatnya bernama moisture tester atau moisture meter yang bekerja berdasarkan prinsip sifat listrik bahan, khususnya konduktivitas dan resistensi. Semakin tinggi kadar air dalam bahan pangan, maka kemampuan menghantarkan listriknya itu akan meningkat, sehingga nilai resistensinya akan menurun. Alat moisture tester ini adalah perangkat yang digunakan untuk menentukan kadar air dalam suatu bahan atau sampel tanpa perlu mengeluarkan air dari bahan tersebut. Berdasarkan konduktivitas listrik untuk mengukur kadar air baik dengan menggunakan sinyal arus bolak-balik atau AC maupun searah atau DC. Nah, alat ini itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu pengukurannya itu bisa tanpa kontak langsung oleh bahan. Yang kedua, cepat dan mudah digunakan. Untuk kekurangannya itu, alat ini itu perlu dikalibrasi dan juga sensitif terhadap suhu dan dipengaruhi oleh ion atau elektrolit serta tidak cocok untuk semua bahan. Memiliki prosedur. Prosedurnya itu pertama disiapkan terlebih dahulu alat dan sampel yang akan digunakan. Kemudian nyalakan alat moisture meter dan hubungkan probe ke dalam sampel yang akan diukur. Maka akan terlihat kadar air pada layar moisture meter tersebut. Hubungan kadar air dengan konduktivitas ini, jika kadar air rendah maka konduktivitasnya akan rendah, dan kadar airnya meningkat maka konduktivitasnya akan meningkat tajam. Perbedaan konduktivitas ini dipengaruhi oleh komposisi air pada bahan pangan, ion terlarut, dan juga suhu. Tinggi rendahnya daya hantar listrik ini menandakan banyak atau tidaknya jenis bahan organik dan mineral dalam suatu bahan pangan. Nah, pada metode ini arus listrik di dalam larutan diantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ion di dalam larutan juga akan dipengaruhi oleh padatan terlarut di dalamnya. Semakin besar jumlah padatan yang terlarut di dalam larutan, maka kemungkinan jumlah ion di dalam larutan tersebut juga akan semakin besar, sehingga nilai konduktivitas listriknya juga akan semakin besar. Konduktivitas air ini bergantung pada jumlah ion terlarut per volumenya. Kesimpulannya, metode konduktivitas AC/DC ini merupakan metode tidak langsung dalam analisis kadar air yang didasarkan pada hubungan antara sifat listrik bahan dan kandungan air. Semakin tinggi kadar air, maka konduktivitas listrik meningkat karena adanya ion yang berperan sebagai pembawa muatan. Metode ini memiliki keunggulan berupa kecepatan, kepraktisan, dan sifat non-destruktif, sehingga cocok digunakan untuk pengukuran secara real time. Namun, akurasi metode ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suhu, kandungan elektrolit, struktur bahan, serta kalibrasi alat. Oleh karena itu, penggunaan metode konduktivitas AC/DC ini perlu disertai kalibrasi yang tepat dan jika diperlukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.